Shalom buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan baca saya yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Dalam buku teologi Hindu disebutkan atau dinyatakan bahwa Brahma Widya adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Di sini mereka mempercayai beberapa kepercayaan, yaitu yang pertama adalah kepercayaan animisme, yaitu keyakinan adanya roh. Lalu yang kedua adalah kepercayaan dinamisme, yaitu keyakinan terhadap adanya kekuatan-kekuatan alam. Lalu yang ketiga adalah kepercayaan totemisme, yaitu keyakinan adanya binatang keramat yang sangat dihormati. Lalu yang keempat adalah kepercayaan politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan. Lalu yang kelima adalah kepercayaan natural politeisme, yaitu keyakinan terhadap adanya banyak Tuhan sebagai penguasa aspek alam. Lalu yang keenam adalah kepercayaan henoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi yang suatu saat akan digantikan oleh dewa tertinggi juga. Lalu yang ketujuh itu adalah kepercayaan panteisme, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari Tuhan. Lalu yang kedelapan adalah kepercayaan monoteisme, yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang terakhir adalah kepercayaan monisme, yaitu keyakinan terhadap adanya keesaan Tuhan yang Maha Esa yang merupakan hakikat alam semesta. Lalu kita masuk ke aplikasi teori. Terdapat beberapa teori-teori sosial budaya dan keagamaan yang dapat digunakan untuk melakukan suatu kajian dan penelitian terhadap tinjauan filsafat ketuhanan pada masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Itu yang pertama itu adalah teori interaksionisme. Teori interaksionisme simbolik yang merupakan atau menganggap manusia adalah makhluk pencipta, makhluk pengguna serta pembuat simbol. Lalu yang kedua adalah teori religi, yaitu yang pertama adalah teori substantif yang berfokus pada nilai atau penjelasan agama untuk penganutnya. Lalu yang kedua kita masuk kepada teori religi Rudolf Otto, yaitu berfokus pada pentingnya pengalaman religius, yaitu lebih khusus pengalaman yang menarik sekaligus menakutkan. Lalu yang ketiga, Emile atau teori religi Emile Durkheim yang berfokus pada fungsi sosial agama-agama. Teori religi dikatakan Emile Durkheim bahwa manusia keagamaan yang timbul dalam jiwa manusia juga timbul dalam sentimen kemasyarakatan. Kaitannya adalah dalam proses pencarian bentuk keyakinan yang memberikan rasa kepuasan batin bagi anggota masyarakat Cikung Bio ini, tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman religius hal-hal yang bersifat gaib, memiliki kekuatan-kekuatan supreme yang memerlukan suatu penjelasan agama yang diterima oleh anggota masyarakatnya, dan yang terpenting dapat menjawab kegelisahan. Lalu teori selanjutnya adalah teori kekuasaan simbolik. Di sini Bourdieu menyatakan bahwa simbol, makna atau unsur-unsur kebudayaan merupakan sumber ketidaksetaraan sosial dan dominasi. Ia memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan sosial bermula dari perbedaan selera atau cita rasa. Lalu kita masuk yang ketiga adalah filsafat ketuhanan masyarakat etnis Tionghoa Cikung Bio, yaitu yang pertama adalah simbolisme sebagai aplikasi sistem religi dalam masyarakat Tionghoa Cikung Bio. Penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa sangatlah penting. Ritual-ritual dan prosesi upacara mereka
penuh dengan penggunaan simbol-simbol upacara yang tentunya kesemua simbol-simbol itu memiliki arti atau makna tersendiri. Bagi masyarakat setempat, simbol dijadikan sebagai perantara hubungan yang nyata dengan yang tidak nyata, yaitu antara manusia dengan roh leluhur, dengan dewa-dewa atau dengan yang disebut dengan tiekongnya. Lalu yang kedua kita masuk yaitu konsep dewa-dewa dalam masyarakat Tionghoa Cikongbio. Cikongbio mempunyai dua ruang utama, yaitu ruang pertama digunakan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan. Ruangan ini menghadap ke jalan raya di tempat pemujaan yang disebut sebagai altar utama sebagai pelambang tempat beristirahatnya atau berstananya Sang Hyang Widi, atau altar ini disebut sebagai Tikongwei. Lalu yang kedua adalah berfungsi sebagai atau untuk melakukan pemujaan kepada para dewa. Di dalamnya terdapat 3 altar yang masing-masing tempat memiliki arca dewa-dewi yang disucikan. Lalu yang ketiga adalah doa pemujaan dalam persembahyangan masyarakat Tionghoa Cikongbio. Lalu yang keempat adalah upacara dan ritual masyarakat Tionghoa Cikongbio. Di dalam ritual upacara masyarakat Tionghoa ini, yang penting adalah hari-hari suci keagamaan yang mereka rayakan. Persembahyangan bagi umat Hindu etnis Tionghoa ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan setiap pada tanggal 1 dan tanggal 15 kalender Cina yang disebut Ciet Cap Go, dengan membawa buah-buahan dan kue sebagai sarana persembahyangannya. Lalu yang kelima adalah kitab suci. Kitab suci masyarakat Tionghoa. Bagi mereka yang terpenting adalah yang terpenting itu bukanlah ayat suci, melainkan kitab suci. Lalu yang keenam adalah orang suci dalam masyarakat Tionghoa Cikongbio. Dalam masyarakat Tionghoa di Cikongbio, pemimpin upacara untuk melakukan upacara sehari-hari seperti Ciet Cap Go diawali oleh Suhu Aseng sebagai pemilik biho. Namun upacara-upacara yang lebih besar seperti perayaan-perayaan peresmian biho dipimpin oleh pendeta Tionghoa yang disebut sebagai Saikong, yaitu atau pemimpin upacara yang bertaraf lebih besar. Terima kasih.